Bukan Nabi Lut berbuat seperti itu, tapi ayatnya yang nggak beres. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman, para sahabat semua yang sudah mendukung channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menanggapi apa pernyataan Ustadz mengenai kitab Kristen, di mana dia mengutip satu cerita dari Alkitab, yaitu cerita Lot dan anaknya perempuan ketika berhubungan intim dengan Lot, dan kemudian dia menyimpulkan bahwa kitab Kristen itu porno. Sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Kitab Kejadian pasal 19 ayat 30 sampai 36. Kalau misalkan ini dibaca betul dari Alkitab, dari sumbernya, maka akan terlihat ayat yang jelas janggal, tidak masuk akal. Kenapa? Di ayat itu diterangkan di sini. Di sini diterangkan Lot. Yang dimaksud Lot itu Nabi Lot. Yang dimaksud Lot di situ adalah Nabi Lot. Nabi Lot itu hidup bersama dua anak perempuannya. Jadi dia hidup bersama dua anak perempuannya. Kemudian anak perempuan yang barep ngomong pada adiknya, "Dek, supaya kita ini bisa menyambung keturunan, saya tadi malam sudah dengan bapak, maka nanti giliranmu." Akhirnya malam itu ganti adiknya. Kemudian dua anak perempuannya ini dua-duanya hamil dan dua-duanya mengandung. Ibu bapak, Nabi diterangkan seperti itu. Kira-kira penjenengan percaya enggak Nabi berbuat seperti itu? Apa penjenengan percaya? Oh siapa wong sumbernya kitab suci, Pak? Walaupun sumbernya dari kitab suci, bandingkan dengan Islam, Nabi itu maksum, dihindarkan oleh Allah dari perbuatan dosa. Itu Nabi. Beda dengan manusia biasa. Nah kalau Nabi ini ngono danio umate, maka walaupun ini dari kitab suci, jelas ayat ini adalah ayat yang tidak masuk akal. Bukan Nabi Lut berbuat seperti itu, tapi ayatnya yang gak beres. Itu loh kesimpulannya. Jadi itu dia videonya teman-teman ya, dimana dia katakan bahwa Nabi Lut dengan anak perempuannya melakukan hubungan suami istri, dan dia mengambil kesimpulan bahwa ayat itu tidak masuk akal karena Nabi Lot, katanya ya, Nabi Lot tidak mungkin melakukan itu. Dia berkata bahwa justru ayat itu yang tidak beres. Teman-teman, yang mau saya tanggapin di situ ada beberapa poin. Yang pertama, dia katakan bahwa Lot itu seorang nabi, dan kemudian dia katakan bahwa ayat itu tidak beres dan Nabi Lot tidak mungkin melakukan hal itu. Nah teman-teman, yang pertama saya mau meluruskan mengenai pemahaman Ustadz ini. Yang saya mau katakan bahwa Lot itu bukanlah seorang nabi. Ingat ini, dan Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Nabi Lot itu diutus oleh Tuhan untuk berbicara kepada suatu bangsa. Nah, itu membuktikan bahwa Nabi Lot itu bukanlah seorang nabi. Sekali lagi, tidak ada ayat yang menjelaskan itu bahwa Lot adalah seorang nabi. Dan kemudian mengenai ayat yang dia kutip, dia berkata bahwa ayat itu tidak beres dan tidak mungkin Lot atau Nabi Lot melakukan hal itu, katanya. Kita harus cek teman-teman dari Kejadian 19 ayat
30 sampai selesai. Mari kita baca sampai selesai supaya kita memahami konteks daripada cerita Lot dan anaknya perempuan ini. Ayat 30, pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Dan Lot ini beserta kedua anaknya perempuan tinggal dalam sebuah pegunungan, dan mereka tinggal di dalam sebuah gua. Di dalam ayat 31, kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Ini terjadi diskusi antara kakak dan adik. Bagaimana mereka bisa menghampiri ayah mereka. Dan ayat 32, marilah kita beri ayah kita minum anggur. Ini ide dan ini jalan alternatif bagi mereka untuk bisa tidur bersama dengan ayah mereka. Lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Jadi motif kedua anak perempuan dari Lot ini supaya lahir keturunan dari Lot itu sendiri, untuk bisa menyambung keturunan supaya jangan putus sampai di situ saja keturunan Lot ini. Nah, ayat 33, pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur. Dan ketika ia bangun, keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah, baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Artinya mereka mau bergantian. Ayat 35, demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Ayat 36, lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Jadi kedua anak perempuan ini mengandung hasil persetubuhan atau hasil tidur bareng dengan ayah mereka tadi. Dan kemudian ayat 37, yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Itulah yang disebut bangsa Moab dalam Alkitab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. Ayat 38, yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Nah, teman-teman, dari cerita ini ketika Ustadz membaca ini, pikirannya sudah duluan lari ke tindakan porno atau ke tindakan mesum atau perbuatan mesum. Ketika dia membaca ini, sudah dia bisa membayangkan sendiri. Nah, makanya kalau membaca kitab suci itu jangan duluan pikirannya mesum. Nah, jadi saya mau katakan teman-teman, apa ukurannya kitab itu dikatakan sebagai kitab suci? Atau apa patokannya sebuah kitab itu dikatakan suci? Apakah karena tidak ada cerita mesum di dalam? Atau karena tidak ada cerita perbuatan-perbuatan dosa di dalam? Bukan. Sebuah kitab itu dikatakan suci ketika isinya jujur. Sekali lagi, ketika isi kitab suci itu jujur dan tidak ada dusta di dalam cerita itu. Seperti ini. Tidak ada dusta. Semuanya diungkap secara terang. Nah, saya mau katakan bahwa Alkitab Kristen itu sudah terlalu jujur untuk memberitahukan kepada manusia
mengenai perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang zaman dahulu. Kemudian juga ada kehidupan orang-orang yang kehidupannya taat kepada Allah. Jadi baik itu perbuatan negatif maupun perbuatan positif itu diungkap oleh kitab suci Kristen. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa ukuran sebuah kitab dikatakan suci ketika isinya terungkap dengan benar tanpa ada yang tersembunyi. Jadi tidak ada yang perlu disembunyikan seperti kisah Lot ini. Oh, janganlah dimuat dalam kitab suci itu nggak benar itu. Masa isi kitab suci mesum? Nah, teman-teman, apa tujuannya Allah berfirman untuk memberitahukan semua perbuatan-perbuatan dosa manusia pada zaman dulu? Supaya itu menjadi peringatan bagi semua orang yang hadir di kemudian hari. Supaya menjadi peringatan. Dan seperti Nabi Daud contohnya. Ketika dia ngintip istri Uria sedang mandi. Dan kemudian dia mengambil istri Uria itu. Dia hampiri, kemudian mengandung. Dan sampai Nabi Daud itu membunuh Uria secara tidak langsung. Dengan perintahnya menjadi panglima perang paling depan. Matilah Uria dan Batseba istri Uria menjadi istrinya Daud. Dan itu pun perbuatan dosa yang harus dibongkar, yang harus diungkap oleh Alkitab. Harus dia ungkap itu secara jujur tanpa ada yang disembunyikan. Nah, artinya bahwa setiap dosa yang dilakukan oleh manusia zaman dulu pasti ada konsekuensinya. Seperti Daud, apa konsekuensinya? Ketika dia mengambil istri Uria, konsekuensi yang pertama, anak yang dilahirkan oleh Batseba yang pertama itu, hasil hubungan antara Daud dengan dia, itu mati, meninggal, dan itu merupakan satu hukuman dari Allah. Dan kemudian kalau kita lihat di kisah Lot, di mana anaknya perempuan melahirkan dua bangsa, yaitu Moab dan Bani Amon. Dan kedua bangsa ini, itu ditundukkan di bawah pemerintahan Nebukadnezar dan juga orang-orang Persia, bahkan beberapa kelompok Arab mengalahkan Moab dan juga Bani Amon ini. Sehingga pada tahun kedua sebelum Masehi itu hilang sejarah Moab dan Bani Amon. Cara sampai sekarang tidak ada yang namanya negara Amon dan negara Moab. Nah, itu hukuman, itu konsekuensi. Jadi Alkitab memberitahukan itu bahwa setiap dosa yang dilakukan oleh setiap orang pasti ada konsekuensinya, ada hukumannya. Jadi bukan kitabnya yang porno. Saya mengambil contoh teman-teman. Ada misalnya salah satu siaran TV yang meliput suatu perbuatan jahat seorang ayah mesum dengan anaknya. Contoh ya, karena juga pernah ada beritanya begitu. Nah, ketika salah satu TV meliput kejadian itu, peristiwa itu, dan kasus itu, apakah kita mengatakan bahwa siaran TV itu yang porno? Tidak. TV hanya mengungkapkan, siaran TV itu hanya membongkar kasus-kasus yang telah terjadi, supaya publik tahu, supaya semua orang tahu, dan itu menjadi pelajaran bagi yang melihatnya. Nah, bukan TV-nya yang porno. Sekalipun yang dia liput itu adalah kasus terkait perbuatan mesum antara anak dengan ayah. Tetapi bukan TV-nya yang porno. Nah, jadi makanya otak itu perlu diputar supaya kita memahami setiap makna dari kejadian-kejadian yang ada di dalam Alkitab. Dalam setiap peristiwa yang ada di Alkitab. Demikian halnya Alkitab Kristen, bukan kitabnya yang porno. Nah, jadi perhatikan itu. Nah, bukan siaran TV-nya yang porno, tetapi perbuatan-perbuatan mesum yang diungkap oleh TV itu, itulah yang salah. Orangnya,
Oleh karena itu, tidak ada satupun ayat Alkitab untuk menganjurkan, untuk memerintahkan agar kita mengikuti perbuatan anak-anaknya Lot itu. Tidak ada. Itu hanya cukup menjadi peringatan bagi semua orang. Dan perhatikan sekali lagi bahwa kasus antara Lot dengan anak perempuannya itu bukan atas perintah Tuhan. Itu semua karena keinginan anaknya perempuan, kedua anaknya perempuan itu. Itu keinginan mereka, bukan perintah Tuhan, sekali lagi. Nah, jadi kalau dosa yang seperti itu pasti diungkap oleh Alkitab. Itulah Alkitab Kristen, terlalu jujur memberitahukan kita mengenai perbuatan-perbuatan manusia di masa lampau. Supaya apa? Supaya menjadi peringatan bagi kita sampai saat ini. Makanya kalau baca kitab suci itu, jangan duluan otaknya yang porno, jangan duluan otaknya yang mesum. Supaya jangan keliru nanti memahami, membaca kitab suci Kristen. Nah, makanya hati-hati membaca setiap kitab agama lain. Jangan sembarangan menyimpulkan sendiri. Begini akibatnya kalau tidak bisa memahami. Sehingga yang terjadi fitnah, menuduh, oh kitabnya Kristen itu porno, ini kisahnya semua di dalam kok, perbuatan-perbuatan mesum, Daud mesum dengan Batseba, Lot mesum dengan anak-anaknya, dan juga Ruben mesum dengan gundik ayahnya. Nah, itu juga contoh seperti Ruben itu ya, tidur bersama dengan istri ayahnya. Dan kita lihat bahwa Ruben itu menerima konsekuensi juga, dosa, hukuman dari Allah. Ketika Yakub memberkati Ruben bahwa dia bukan lagi yang terutama. Ruben tidak memiliki hak kesulungan lagi karena dia mencemarkan tempat tidur ayahnya dengan cara dia tidur bersama dengan istri ayahnya. Dan itu ada konsekuensinya, ada hukuman bagi Ruben itu sendiri. Nah, jadi itu deal Alkitab itu. Nggak ada yang perlu ditutupi, yang dibohongi. Jadi menurut Ustadz ini, ya kalau kitab suci itu ya harus yang baik-baik saja, tak boleh dimuat cerita yang seperti ini, harus yang baik-baik saja. Loh, itu pakai pikiran sebenarnya, pakai otak untuk memahami setiap kitab itu. Jangan pakai dengkul. Nah, jangan duluan pikiran itu mesum. Kalau misalnya ada perintah di dalam kitab sucinya yang mengatakan jangan berzinah. Nah, ketika dia dengar kata zina, maka yang ada di otaknya itu perbuatan zina itu. Yang dia pikirkan zina itu seperti apa, bagaimana nikmatnya zina itu. Nah, padahal baru larangan jangan berzina. Nah, tapi kenapa dikatakan itu sebagai ayat yang kotor misalnya? Ya karena duluan mesum otaknya. Sebelum dia baca itu sudah kotor otaknya. Makanya baca kitab suci baik-baik. Jangan sembarangan menafsirkan kitab suci agama lain. Nah, dia berkata, oh Nabi Lot itu. Tidak mungkin dia melakukan itu. Mana mungkin seorang Nabi melakukan itu. Ayatnya yang tidak beres. Nah, itu hanya tuduhan dan hanya fitnah saja. Dia tidak bisa membuktikan bahwa ayat itu tidak beres. Nah, kalau misalnya kita teman-teman mau mengomentari nabinya, bagaimana perasaan mereka? Pasti dituduh kita sebagai penistaan, dilaporkan. Kalau kita misalnya mengomentari kehidupan nabi mereka, contoh ya, dan juga kitab suci mereka, kenapa nabinya begini, kenapa bisa begini? Oh pasti kayak cacing kepanasan mereka, nggak tahan, mau melapor ke polisi. Kalau tidak mau dicubit, jangan mencubit orang. Nah, jangan seenak jidatmu menafsirkan kitab orang lain dan mengambil kesimpulan, oh kitabnya Kristen porno. Nah, itu dia teman-temannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.